Stadion Megat Alang Perkasa di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang digadang-gadang menjadi stadion kebanggaan masyarakat Bintan hingga kini belum bisa dirasakan manfaatnya. Seperti kita ketahui, stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, konser, dan kampanye politik, di mana di dalamnya terdapat lapangan dan memiliki tempat duduk bagi penonton. Itulah makna sebenarnya stadion. Stadion Megat Alang Perkasa dibangun pemerintah Kabupaten Bintan pada masa 2017 hingga 2019 di atas lahan seluas 5 hektar dengan menelan anggaran sebesar 31,2 miliar rupiah. Pekerjaannya dimulai tahap 1 pada 2017 lalu dengan alokasi dana APBD sebesar 10,7 miliar rupiah. Kemudian tahap 2 dikerjakan dengan alokasi dana APBD 2018 sebesar 4,8 miliar rupiah. Pada tahap 3 di tahun 2019 mendapatkan suntikan dana sebesar 7,7 miliar rupiah. Lalu terakhir tahap keempat tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran sebesar 8 miliar rupiah. Pada saat itu, Bupati Bintan Apri Sujadi dalam kunjungan melihat pekerjaan Stadion Megat Alang Perkasa pada 2018 lalu mengaku sangat bangga karena dengan pembangunan stadion tersebut, maka untuk pertama kalinya Kabupaten Bintan nantinya akan memiliki stadion olahraga yang bertaraf nasional. Namun, faktanya, sejak selesai dikerjakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Bintan tahun 2020 dan juga sudah diserahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, hingga saat ini baru sekali digunakan, yakni pada ajang Porprov 2022. Kondisi ini menunjukkan stadion di Desa Busung yang menghabiskan anggaran miliaran tersebut sedang mati suri. Edisi kali ini, tim Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stadion Megat Alang Perkasa yang terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Stadion ini berdiri megah di atas lahan sekitar 5 hektar. Ini dibangun pada tahun 2017 lalu dan rampung pembangunannya pada tahun 2020. Tak tanggung-tanggung, dana yang dihabiskan yang digunakan untuk membangun Stadion Megat Alang ini mencapai 31 miliar rupiah. Namun sejak pembangunannya selesai pada tahun 2020 lalu, penggunaan atau aktivitas yang dilakukan di Stadion Megat Alang ini bisa dikatakan sangat minim, bagaikan mati suri. Padahal seharusnya dengan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Bintan ini, yang pembangunannya juga tak main-main, dana yang dihabiskan ini bisa digunakan dengan maksimal, khususnya dalam meningkatkan sarana dan aktivitas olahraga untuk meningkatkan prestasi para atlet yang ada di Kabupaten Bintan. Mengapa sarana yang ada hari ini tidak digunakan dengan maksimal? Apa penyebabnya? Untuk itu, ikuti terus Yunus Reportase. Inilah Stadion Megat Alang Perkasa yang berdiri megah di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang letaknya berdekatan dengan lahan bekas aktivitas tambang pasir. Desa Busung sendiri memiliki luas wilayah 19,13 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1.391 orang. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur, memiliki jumlah penduduknya lebih banyak. Namun, entah kenapa, pemerintah Kabupaten Bintan malah membangun stadion megah tersebut di Desa Busung. Sementara pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tidak ada. Lantas, siapa yang akan merasakan dampak dari pembangunan stadion tersebut? Masyarakat tempatan saja tidak pernah menggunakan lapangan tersebut untuk latihan dan bermain bola.
Kepala Desa Busung Rusli mengaku dampak dari pembangunan stadion tersebut belum dirasakan masyarakat Busung. Mereka jika ingin bermain bola atau menggelar pertandingan selalu menggunakan lapangan sepak bola sendiri yang berada tak jauh dari tempat tinggal mereka. Itu masih ramai kabupaten. Belum ada bukan desa. Oh gitu. Jadi kalau kegiatan dari desa untuk ini nggak ada ke ini? Tak ada. Yang menggunakan lapangan itu. Jadi kalau aktivitas itu? Kalau bicara ke situ, kawan saya tak ada. Nah, kebetulan kita tidak terlibat langsung dalam hal itu. Kalau saat pembangunan itu? Berarti langsung dari pemerintah gitu kan? Ya, Jadi dari desanya sendiri tidak dilibatkan saat dari tanah maupun pembangunan stadion itu? kalau bicara tanah, karena itu juga namanya usaha. Itu perusahaan mana tuh Bang yang plannya? Setahu saya SPP. SBP. Itu bukan BMW Bang? Sama lah. Oh sama. Berarti memang kita tidak dilibatkan dalam hal itu berarti. Kalau kita bicara ke situ, memang kita tidak. Sementara itu pegiat sepak bola, Ketua Klub Porse Kelurahan C6, Muktada, berharap Stadion Megat Alam Perkasa dapat menjadi tempat pemain sepak bola di Kabupaten Bintan berlaga di sana. Harus ada yang mengurus stadion tersebut, sehingga bisa banyak event sepak bola yang digelar di sana. Dirinya sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Dibangun dengan anggaran yang besar, tetapi tidak tepat sasaran. Manusianya yang mau bergerak dan tanpa memikirkan masalah keuntungan di zaman sekarang ini agak sulit. Itu Bang Andre. Tapi dengan kalau menurut saya selaku pegiat olahraga yang jelas sangat tidak tepat sasaran, karena anggaran yang dikucurkan bukan sedikit. Mungkin kalau maaf karena saya di Bintan Timur ini adalah lapangan yang cukup bagus. Dulunya di zaman Aneka Tambang, setelah diserah ke Antam, dari Antam ke pemerintah daerah, seharusnya lapangan ini yang harus lebih cepat. Maksudnya gini, untuk menunjang suatu majunya tidak olahraga itu kan salah satu adalah olahraga sepak bola. Kalau kita lihat di sana itu tadi yang saya sampaikan awal, kurang sumber daya, setelah itu memang letaknya agak jauh. Seharusnya pemerintah ini biar bangunan itu tidak menjadi tempat jin bertendang kata orang Melayu. Alangkah bagusnya diserahkan ke pemerintah kecamatan, tak usah lagi dipegang oleh Pemda. Kalau ingin maju, di sana Busung sering bikin kegiatan. Kan tidak ada salahnya karena itu masuk di wilayah Sri Kuala Lobam dekat dengan desa Busung. Busung kan bisa bikin event turnamen di sana. Saya rasa itu lebih efektif. Tapi dengan catatan serahkan dulu ke kecamatan, jangan lagi dikelola oleh pemerintah daerah. Itu Bang Andre. Yang jelas mubazir. Mubazir kata orang Melayu macam buang garam ke tengah laut. Tak ada guna. Gedung yang kurang lebih kalau tak salah 30 miliar kalau tak salah. Mungkin bisa lebih. Tidak dimanfaatkan hanya sekali event korprop waktu kita tuan rumah. Setelah itu mangkrak, tidak ada lagi kegiatan satu apapun. Kalau di sini kan kita turnamen ini sebetulnya kalau di Askap sendiri tidak pernah mengatur, tidak pernah ada semacam kalender olahraga. Namun di beberapa desa dan kecamatan mereka ada event-event tertentu. Macam kami di Bintan Timur. Di Bintan Timur itu sudah ada beberapa kegiatan yang sudah jelas setiap tahun kami adakan. Yang pertama di Sungai Enam. Sungai Enam itu Idul Fitri. Event mungkin maaf cakap terpanjang seprovinsi Kepulauan Riau yang udah 43 tahun. Kalau tidak Covid itu udah 45 tahun. Nah di sini ada lagi yang digerakkan oleh penggiat olahraga di Demang Lebar Daun. Ini udah masuk tahun ketiga yang saya rasa cukup wow gitu di daerah kami ini. Ya, kalau menurut saya, kalau biar tidak mangkrak, biar tidak rusak bangunan itu, cepat serahkan kepada orang yang kompeten. Jangan lagi diserahkan kepada dinas-dinas. Saya rasa tidak tepat. Dinas karena mereka, maaf cakap, hanya kalaupun dijadikan kantor dinas, saya dengar kalau tidak salah saya itu di sana mau dijadikan kantor dispora. Kalau
Kalau hanya kantor aja di lapangan tidak dimanfaatkan untuk apa? Mubazir. Selain Muktada, Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Bintan, Arwan, juga sebenarnya menginginkan Stadion Megat dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pasalnya, lapangan sepak bola tersebut dibangun dengan standar nasional, sehingga sangat sayang jika tidak digunakan untuk pertandingan. Di Megat Alang. Nah itu kan memang belum diperuntukkan dan baru sekali digunakan. Nah sejauh ini menurut abang seperti apa bang sebagai ketua PSSI? Memang sampai saat ini kemarin terakhir kita melaksanakan event Bupati. Bupati kan kemarin sudah merekomendasikan kepada Pak Bupati terkait beberapa lapangan. Salah satunya ada di Megat, di daerah utara, di daerah di Bintang Timur ada 2, ada yang di Asura, dan satu lagi ada di Demang Mardau. Nah, keputusan akhir terakhir kita laksanakan di Demang Mardau. Nah, terkait lapangan di Megat itu memang masih dalam rehabilitasi lah, masih direhab. Terakhir kita pakai untuk Bokro. Hari ini memang lapangan Megat belum diserahkan kepada, masih baru diserahkan dari Perkim, diserahkan kepada Kadispora. Nanti akan dikelola oleh Kadispora terkait lapangan. Pas jabatnya sejauh ini memang tidak ada penggunaan. Untuk mengetahui status lahan tersebut, tim Yunus Reportase mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Di sana, langsung bertemu dengan Kepala Kantor BPN Bintan, Beni Rianto. Sepengetahuan kami, lahan tersebut adalah lahan milik Pemkab Kabupaten Bintan dan letaknya itu di luar HGB PT Surya Bangun Pertiwi. Oke. Kalau untuk luas lahannya sendiri udah ada dilaporkan nggak belum dari Pemkab ke BPN Pak? Belum ada. Karena memang belum ada permohonan untuk pensertifikatan untuk stadion Busuk. Berarti untuk stadion itu sendiri bukan HGU dan bukan HGB Pak ya? Bukan. Statusnya seperti apa Pak berarti Pak? Statusnya berarti selama belum masih ada permohonan berarti masih tanah negara. Berarti Cuma tanah negara, cuman ini kami belum mendapat informasi apakah ini ada hibah dari masyarakat ke Pemkab atau
Pemkab mengganti rugi. Ini yang kami belum dapat informasinya. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke Pemkab mengenai tanah di stadion ini. Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mengaku Stadion Megat Alang Perkasa baru pertama kali digunakan dalam ajang Porprov 2022. Kemudian nantinya gedung stadion tersebut akan segera digunakan sebagai kantor Dispora Bintan. Dispora akan pindah ke sana. Jadi kantor Dispora pindah ke sana. Pemanfaatannya mudah-mudahan untuk awal ini Dispora dulu yang akan memanfaatkan lokasi itu untuk perkantoran. Sekaligus untuk beberapa sekretariat organisasi termasuk rekan-rekan dari organisasi pemuda sama dari olahraga. Nah, kelanjutan setelah itu perbaikan terhadap ruangan, kemudian perbaikan terhadap lintasan itu mungkin kita upayakan kalau ruangan tahun depan selesai. Dari tahun ini sudah ada di perubahan, tahun depan ada tambahan. Kita selesaikan ruangan-ruangan di dalamnya sehingga sudah lengkap. Tahun selanjutnya ada rencana kita ingin mengusulkan renov total tapi lewat Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi kita minta bantuan sarana prasarana tapi dalam bentuk rehab total. Jadi maksudnya dalam bentuk penyempurnaan total baik dari lintasan sampai ke rumputnya. Kalau untuk tahun ini Pak, renov yang akan kita lakukan lagi apa Pak? Tahun ini kita perbaikan partisi di dalam. Karena stadion itu kan awalnya tidak untuk kantor ya. Jadi beberapa instalasi kemudian beberapa ruangannya belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor. Jadi tahun ini kita perbaiki, kita tambah partisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan kantornya. Ruangan-ruangannya kemudian berkaitan dengan instalasi listrik. Karena waktu kita memanfaatkan yang ada sekarang, tujuan kita perbaiki adalah supaya kebutuhan kantornya dipisahkan dengan kebutuhan event. Jadi event ada meteran sendiri, kantor ada meteran sendiri. Pak, sejauh ini lapangan bola itu kan hanya diperuntukkan terakhir untuk Porprov itu Pak ya? Nah, itu untuk kita sendiri kenapa Pak alasan memilih lokasi tersebut menjadi lapangan bola? Apakah kalau lokasi tersebut mungkin kami belum di Dispora ya, tapi yang kami tahu kalau pemanfaatan mudah-mudahan kita sudah komunikasi dengan dua cabang olahraga bola kaki yang akan coba latihan rutin di sini. Pertama dari Bina Patra, mereka sudah mengajukan untuk latihan 1 minggu sekali di sana, sama Busung FC. Busung FC juga akan melaksanakan latihan di sana rutin 1 kali 1 minggu. Nah untuk tahap awal itu dulu, kenapa? Karena untuk memperbaiki fasilitas, aktivitas memang harus kita kurangi. Nah itu konsekuensinya gitu. Karena kalau kita tetap jalankan aktivitasnya, apa yang sudah kita buat dikhawatirkan tidak maksimal nanti. Untuk renov tahun ini berapa Pak anggaran yang kita butuhkan untuk? Tahun ini saya nggak besar, tahun ini paling 150 aja. Juta? 150 juta saja, itu pun hanya untuk renovasi partisi saja bagian dalam. Sedangkan untuk pengelolaan stadion itu sendiri, Dispora hanya bisa mengelola aset, bukan pengelolaan lapangan. Berita acaranya baru diserahkan ke Dispora, tetapi berita acara aset, bukan pengelolaan. Jadi kita sudah bisa mengelola hanya untuk perbaikan. Tapi kalau untuk penyewaan, penggunaan rutin gitu Pak. Pemanfaatan rutin itu masih tidak dipegang oleh kita semua. Kenapa? Karena sifatnya masih peminjaman pakai saja, pinjam pakai saja. Nanti kalau di item perda retribusinya sudah tercantum, baru ketahuan. Jadi misalnya kalau contoh kayak stadion di Uban, penggunaan lapangan bulu tangkis kan ada tuh per jamnya berapa. Nah kalau item itu sudah keluar baru boleh diberikan kesempatan untuk penyewaan masyarakat. Berarti kalau sekarang ini siapa Pak? Pinjam pakai, masih pinjam kami, pakai, masih kami karena masih dalam tahapan perbaikan, belum selesai. Nah pemirsa, di belakang saya ini merupakan lapangan dari Stadion Megat Alang yang dibangun pada tahun 2020 lalu. Jadi memang sejak dibangun karena minimnya aktivitas yang ada di lapangan ini pun mulai tidak terawat. Seperti dari rumputnya sudah mulai panjang, lalu juga tampak di belakang saya ada gawang yang tanpa jaring, lalu seperti papan skor yang sudah mulai berkarat. Jadi dengan anggaran yang cukup fantastis dan pembangunannya yakni 31 miliar rupiah, kita semua mengharapkan agar fasilitas
sarana dan prasarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Bintan ini penggunaannya bisa lebih dimaksimalkan.